Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Udah sarapan belum? Belum. Ayo kita makan bareng. Baru sarapan. Gimana? Udah ada yang tahu kan kita dari mana? Oh iya. Dari Mas. Kayak itu bukan dari Umpok ya, bukan. Itu dari Universitas Bina Sarana Informatika cabang BSI BSD. Jadi kita di situ mau penyuluhan. Nah, kita kan dari mata kuliah pendidikan agama Islam. Di sini teman-teman ada yang muslim nggak? Oh, satu aja ya. Tidak Asyad. Mungkin kalau yang non muslim bisa disimak aja sih, karena kan ini kita bilang universal ya. Jadi nggak terlalu dipatok pada agama Islam. Yang meningkatkan empati dan kepedulian kita antar sesama gitu. Jadi kan di setiap agama pasti udah diajarin kan bahwa kita tuh harus memberikan interaksi, harus memberikan kepedulian kita, baik yang seagama maupun yang tidak seagama gitu. Karena kan kita pada intinya adalah kita adalah saudara gitu, saudara manusia. Kemudian kita mendorong perilaku yang adil dan inklusif dalam kehidupan sehari-hari. Inklusif itu dalam artian bahwa kita meskipun berbeda agama tetapi harus tetap bergaul gitu teman-teman. Nggak boleh membeda-bedakan. Terus juga nggak boleh memaksakan pandangan dalam agama kita gitu. Misalkan teman kita yang satu kan non-muslim gitu, jangan dipaksa buat syahadat gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah Minta maaf. pentingnya hak asasi manusia. Kalian kita ketika kita lahir itu adalah hak-hak yang harus dipenuhi, baik itu oleh orang tua, baik itu oleh negara, itu teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah menumbuhkan kesadaran nilai-nilai kemanusiaan seperti yang poin-poin yang sudah saya bahas sebelumnya. Jadi utamanya dari keagamaan itu adalah kemanusiaan. Seperti itu teman-teman. Nilai dasar yang mengakui martabat dan hak setiap manusia. Jadi semua manusia itu punya hak dan kewajibannya. Yang kedua, melibatkan rasa kasih sayang, empati dan kepedulian terhadap orang lain. Jadi kita tuh harus peduli terhadap orang lain. Misalkan meskipun kita tuh beda-beda suku, beda-beda ras, jadi konteksnya beda-beda agama, tapi kita harus memiliki rasa empati dan rasa kepedulian yang sama seperti kita terhadap saudara seagama gitu. Kita boleh beda-bedakan. Yang ketiga, menjadi dasar dalam hubungan sosial yang harmonis. Jadi kunci dari hubungan harmonis kan kita tuh harus saling komunikasi dan kita juga bakal diterapin di kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita yang berbeda agama, gitu, kita harus nggak boleh yang lu Islam, Islam, nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus menjalin hubungan yang harmonis agar terciptanya rasa aman dan nyaman. Semangat untuk bersatu dan saling mendukung, apalagi saat ada yang kesusahan. Yang ketiga, kemudian yaitu tidak bersikap cuek, acuh atau acus, tapi aktif membantu sesama. Yang keempat, keadilan, yaitu memperlakukan semua orang dengan setara tanpa pilih kasih. Yang kelima adalah inklusivitas, yaitu menerima perbedaan dan tidak mendiskriminasi siapapun, baik karena agama, suku, gender atau status sosial. Selanjutnya ada kenapa kemanusiaan itu penting. Terus ada menciptakan lingkungan sekolah dan masyarakat yang berdamai, aman. Udah, lanjutnya. Nah, di sini ada hak asasi manusia, yaitu bisa disingkat HAM. Hak asasi, hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Penting untuk saling menghormati HAM satu sama lain. Jadi setiap orang itu dari lahir punya hak itu sendiri dimiliki oleh orang tersebut. Contoh, hak hidup, hak berpendapat, hak mendapatkan pendidikan. Jadi kita punya hak untuk segala hal. Misalnya kita berpendapat, kita punya hak untuk itu. Oke, gitu ya tadi teman-teman. Kan sebelumnya sudah dibahas juga kan apa itu HAM. Nah teman-teman tahu nggak perbedaannya hak dan kewajiban? Nah, ada yang tahu nggak? Anak-anak coba hadiah. Ada hadiahnya. Serius? Boleh, boleh. Siapa namanya? Siapa? Siapa boleh? Perbedaannya hak dan kewajiban. Kepada manusia. Iya. Kalau hak itu adalah hal yang kita dapatkan sejak lahir, yang seperti berpendapat itu ya, yang sudah disebutkan tadi. Kalau kewajiban adalah yang harus kita lakukan gitu.
Oke teman-teman, tepuk tangan teman-teman. Sedang kesulitan itu kalau misalnya kita lagi lihat ada teman yang lagi kesusahan, misalnya kayak nggak ngerti pelajaran misalnya, atau bawa barang banyak, jadi kita bisa bantu. Hal kecil kayak gitu tuh bisa bikin mereka tuh ngerasa nggak sendirian. Jadi saling bantu dong. Yang kedua di sini ada tidak membuli atau mengejek. Semua orang itu pasti punya perasaan, bener nggak? Bener. Jadi penting banget buat kita tuh nggak ngejek satu sama lain atau bully. Biasanya cowok-cowok nih yang kayak gitu nih. Ya. Jujur. Kayak nuduh gitu sih kak. Kayak nuduh gitu. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang mereka rasain. Misalkan kita salah ngomong. Jadi kita nggak boleh begitu. Jadi kita lebih baik tuh saling support daripada saling membuli atau ngejek. Yang ketiga ada menyapa dan menghormati semua orang. Hal simpelnya kayak kita nyapa guru atau nyapa teman dengan senyum, itu tuh bisa bikin suasana hati kita jadi lebih adem dan enak. Jadi kita dipandang baik gitu sama semua orang. Terus yang keempat ada terlibat dalam kegiatan sosial. Di sini ada contohnya bakti sosial, donasi atau bantu korban bencana. Itu bentuk kepedulian kita kepada orang lain yang butuh bantuan. Nggak nominalnya nggak harus besar, yang penting ikhlas dan tulus. Ya, jadi kita nggak boleh saling bully. Siapa yang bully tadi? Siapa yang bully? Yang dibully siapa yang bully? Kita maaf dong, damai dong. Tantangan dalam menjaga nilai kemanusiaan. Yang pertama tuh sikap egois atau anjuk-anjuk. Egois tuh kita tuh mementingkan diri sendiri. Kita tuh melihat orang lain tuh salah, kita tuh yang paling benar gitu. Pendapat kita tuh paling benar, padahal kan enggak juga ya. Semua orang tuh berhak berpendapat dan setiap manusia orang tuh pasti selalu beda-beda. Kita juga punya prinsip yang berbeda-beda. Tapi perbedaan itu jangan dianggap jadi suatu masalah gitu. Tapi perbedaan itu kita anggap sebagai suatu keberagaman. Yang kedua, diskriminasi dan intoleransi. Nah, di sini nih, ini tuh yang apa ya? Masalah umum banget di Indonesia terhadap diskriminasi dan intoleransi gitu. Kita juga banyak oknum-oknum yang kayak dia tuh mendiskriminasikan, wah ini agamanya nggak mayoritas gitu, ini minoritas, nggak boleh kayak gitu, bener-bener nggak boleh kayak gitu, karena itu tuh penyebab jadi masalah internal di negeri kita ini gitu. Karena awalnya dari situ berakhir kayak tuduh-tuduhan, habis itu ada nggak terima, agamanya dijelek-jelekin, itu tuh nggak boleh banget. Terus yang ketiga, kurangnya kesadaran sosial. Jadi kita tuh jangan terlalu, kita tuh ansos banget gitu. Kita fokus terhadap sosial. Kita bisa melihat gimana tuh orang tuh supaya nggak kesusahan, kita bisa bantu orang. Kan di semua agama pasti mengajarkan kebaikan dan saling membantu, dan pasti di semua agama juga mendapatkan imbalan-imbalannya. Kalau kita mungkin dapat pahala ya, kalau di Kristen pasti juga dapat gitu. Oke, lanjut lagi. Orang yang membuat dunia sedikit lebih baik walau hanya dengan satu tindakan. Ya teman-teman, jadi intinya gitu sih, apa yang kita mau sampaikan itu adalah perihal tentang kemanusiaan. Jadi kita sebagai umat beragama itu harus selalu mengutamakan tentang kemanusiaan teman-teman gitu. Karena kan di setiap agama pasti selalu mengajarkan tentang kebaikan dan juga kemanusiaan gitu. Aku mau nanya dong, boleh. Kira-kira apa aja ya yang bisa kita lakukan untuk membantu teman kita yang mendapatkan diskriminasi? Kayak misalkan mendapat diskriminasi karena pendapatnya banyak ditolak banyak orang. Jadi dia kayak diomongin gitu. Itu apa saja upaya yang bisa kita untuk membantu dia agar maksudnya nggak merasa tertekan atau lebih bebas lah untuk mengutarakan haknya. Oke, pertanyaan bagus, tanya berapa teman-teman?
tadi kan pertanyaannya gimana sih cara kita membantu teman yang mendapatkan diskriminasi gitu ya. Nah, tadi kan kita udah membahas nih pertama dalam menjaga nilai manusia. Sikap egois itu bisa merupakan jalan menuju terjadinya perselisihan pendapat. Kalau misalnya kita sebagai manusia itu tidak memiliki sikap yang egois atau kita tidak acuh, pasti kita akan mendengarkan pendapat dari teman kita, gitu kan? Mungkin. Terus mungkin apa ya, jauhi dari orang yang bukan didiskriminasi dari orang lainnya. Kita tuh harus mulai tampilin di diri kita sendiri itu rasa toleransi, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian kayak mas kayak ngapain juga, coba kalian posisiin diri kalian di teman yang itu yang didiskriminasi. Gimana sih perasaan kalian? Gimana kalian perasaan tertekannya, perasaan gak enaknya, pasti kepikiran, pasti overthinking juga. Jadi mulai hari ini kita harus menanamkan toleransi di dalam diri sendiri. Tidak menjawab. Cara membantunya mungkin bisa kamu deketin dulu temannya, kira-kira yang mau dia sampaikan itu apa gitu. Kalau misalnya kamu udah tahu nih apa yang mau disampaikan, kamu bisa bantuin dia kira-kira kenapa ya atau teman-teman kita nggak setuju gitu. Karena kan kalau kita menyampaikan pendapat itu kita harus tahu dulu nih, misalnya di lingkup kelas gitu, utamanya poin yang secara keseluruhan mau itu seperti apa gitu. Kalaupun misalnya nggak sesuai, itu bisa dicari dibantu mencari jalan tengahnya seperti itu. Jadi yang utama kamu kayak dulu teman kamu gitu. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat manfaatnya guys, ada manfaatnya. Makasih juga udah dengerin kita, makasih buat kesempatannya. Kalian udah bantu banget, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.